sekarang kita akan langsung masuk ke pinjol yang diblokir sampai tahun 2023 ini. Oke, yang pertama ada Aku Laku. Apakah Anda tahu perusahaan pinjol yang masih berdiri di Indonesia hanya tersisa 99 perusahaan saja? Ya, angkanya itu melorot seperti kolor Anda yang sudah disiksa bertahun-tahun namun masih dipakai terus. Nah, sekarang saya ingin berdiskusi dengan Anda. OJK ini memang betul sudah memblokir beberapa pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Ya, namun analisa saya semoga tidak salah. Ya, pemblokiran atau pencabutan izin usaha pinjol itu kebanyakan berdasarkan dari ketidakmampuan pinjol untuk melanjutkan usahanya. Ya, contoh pinjol A, B, C udah nggak punya modal, maka dicabut izinnya oleh OJK. Ya, namun memang ada sedikit hal mengejutkan. Ya, OJK tutup pay letter dari Aku Laku. Ya, bagi Anda yang belum tahu, pay letter Aku Laku itu ditutup oleh OJK karena tidak mengikuti aturan dari OJK. Ya, cukup tegas sebenarnya. Kita selama ini mungkin mandang sebelah mata OJK. Dia tidak tegas gitu. Tapi kali ini OJK menunjukkan taringnya. Dia menunjukkan, wah, ya, pay letter Aku Laku ditutup. Oke, tapi saya di sini tidak membela OJK. Ya, saya tidak membela OJK karena itu memang sudah tugasnya OJK, harusnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kebanyakan OJK ini mencabut izin usaha karena pinjol tidak memiliki modal atau tidak patuh pada aturan. Ya, saya belum pernah dengar ada pinjol yang dicabut izinnya karena penagihan yang sadis. Ya, saya belum pernah dengar. Oke, jadi saya ingin bertanya kepada Anda semua, menurut Anda kenapa sih OJK ini seperti ini? Ya, OJK tidak mencabut izin pinjol jika penagihannya sadis. Ya, namun OJK mencabut pay letter Aku Laku yang bisnisnya itu melenceng dari sistem peraturan OJK. Ya, bukankah kedua hal tersebut sama-sama ada di aturan OJK? Ya, DC nggak boleh nagih dengan sadis itu aturan OJK. Ya, pinjol nggak boleh melenceng bisnisnya itu aturan OJK. Tapi yang di-banned, yang ditutup, ya, bukan penagihannya yang sadis. Ya, kenapa OJK seperti itu? Coba Anda barangkali punya pendapat gitu ya, tuangkan di kolom komentar. Oke, nah kalau menurut saya ini ya, kayaknya penagihan hutang oleh badan pembiayaan seperti leasing, bank, pinjol itu kayaknya udah hal lumrah menurut OJK. Ya, sebenarnya sih memang sudah hal lumrah ya, yang namanya kartu kredit ditagih gitu ya. Leasing menagih, bank menagih, pinjol menagih. Ya menurut OJK atau menurut orang-orang yang bekerja di badan pembiayaan atau finance itu ya sudah lumrah gitu ya. Hanya saja memang pinjol ini berlebihan gitu. Sebar data lah, telepon kantor dan marah-marah ya, telepon kondar lalu marahin kondarnya gitu kan. Itu keterlaluan memang. Ya, nah, sekarang kita bisa ambil kesimpulan seperti ini. Karena OJK tidak terlalu menaruh perhatian pada penagihan dari pinjol, maka setiap penagihan dari pinjol itu omong kosong. Ya, omong kosong. Karena belum ada pinjol yang ditutup karena penagihan yang sadis. Oke, OJK menganggap penagihan hutang itu lumrah. Ya kan? Nah, oleh karena OJK menganggap penagihan pinjol itu lumrah, maka kita sebagai masyarakat pun wajib menganggap penagihan pinjol itu nonsen. Ya, kita wajib mengabaikan penagihan dari pinjol tersebut. Oke? Menurut OJK, menurut bank, menurut leasing, ya penagihan itu wajar gitu kan karena nasabah ini tidak bayar. Oke? Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pinjol yang diblokir sampai tahun 2023 ini. Oke? Yang pertama ada Aku Laku pay letter. Ya, Aku Laku pay letter itu ditutup oleh OJK. Ya. Nah, lalu selanjutnya Cashwagon. Nah, Cashwagon ini adalah sesepuhnya pinjol, sudah tua, sudah bungkuk ya, pakai tongkat ya, tinggal diserimpung sikile, ya, tinggal di sliding sikile, tiba jatuh gitu. Nah, beneran jatuh ya. Cashwagon ini sudah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi
berbisnis di Indonesia atau berbisnis pinjol di Indonesia. Selamat ya, oke. Nah, selanjutnya setelah cash backbone ada boleh cicil atau bocil. Gitu ya. Pinjol ini memang kurang cukup terkenal gitu ya, karena mungkin tidak mendapatkan investor gitu kan. Tapi saya semasa pinjol-pinjol lagi rame itu, saya pernah mendownload bocil ini gitu, dan tidak cair kalau nggak salah gitu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada saya modalin. Ini ya, gambarnya ini merpati seperti ini. Saya modalin ini dulu pernah ada nih, saya modalin gitu. Oke, selanjutnya ada pinjam di sini. Ya, siapa yang tahu logo pinjam di sini ya? Nah, para pemain lama pasti tahu pinjam di sini ya. Sudah download dan tidak dicairkan gitu. Oke, lanjut ya. Ada 4 kali. Nah, 4 kali ini sebenarnya pay later ya, tidak ada pinjaman dananya ya. Pay later tapi tidak bisa belanja di e-commerce terkenal seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain. 4 kali ini punya toko sendiri di dalam aplikasinya. Nah, dulu jika ingin mengakali mencairkan dana limit dari 4 kali ini, maka kita harus membeli emas berupa kalung ataupun cincin. Baru emas tersebut kita jual, biar bisa di Pegadaian atau bisa di toko emas gitu ya. Ini 4 kali ini serentak ya, limitnya itu 2 juta semua. Gitu waktu awal-awal muncul gitu. Oke, nah sekarang sudah tidak ada ini 4 kali ini, sudah bangkrut gitu. Oke, lanjut ya. Ada Asakita. Nah, Asakita pun ini enak nih ya, cair 1.700.000 ya. Tapi pencairannya atau pengajuannya itu lewat website, tidak ada di aplikasi Play Store gitu. Ya, siapa yang galbay di Asakita? Saya galbay di Asakita ini sebesar 1.700.000 ya. Waktu itu waktu awal-awal saya itu dapat undangan sih. Ya, ini Asakita ini saya dapat undangan suruh pengajuan, padahal saya itu sudah galbay di banyak aplikasi. Lalu setelah cair langsung saya galbaikan di minggu itu juga dan tidak ditagih ya. Tidak ditagih. Apakah Anda heran? Kalau saya tidak heran, karena itu adalah uang marketing yang sengaja dibakar ya, biar terkenal Asakita itu. Jadi jangan heran kalau ada atau Anda pernah minjol lalu galbay tidak ditagih, itu adalah uang marketing. Ya, uang bakar-bakar duit biar terkenal, uang iklan gitu. Oke ya. Selanjutnya setelah Asakita ada kredit cepat. Nah, kredit cepat ini 2 bulan yang lalu masih nagih saya. Ya, saya hapus ya itunya chattingan WhatsApp-nya gitu ya. Ini seperti mati suri nih kredit cepat ini ya. Tiba-tiba nagih ya. Tagihan Anda di kredit cepat ya, mohon dilunasi. Loh, kredit cepat. Perasaan sudah bangkrut gitu kan. Lalu saya chat deh DC-nya. Bukannya kredit cepat sudah bangkrut? Iya Pak, sudah bangkrut. Mohon dibayar gitu ya. Seperti itu, tapi saya tidak ladeni lagi gitu. Ya ngapain diladenin gitu, sudah bangkrut gitu kan. Itu bisa saja penipuan ya. Oke, lanjut ya. Ada pinjam Indo. Nah, pinjam Indo juga ini bangkrut di tahun kemarin. Kalau nggak salah di tahun 2022 awal sampai pertengahan. Ya, pinjam Indo ini juga bermasalah kalau nggak salah ya, melakukan penyebaran data atau apa gitu ya, pinjam Indo ini gitu ya. Saya yakin ada penonton Raja Galbay yang punya hutang di pinjam Indo ini ya, lalu galbay gitu ya. Oke ya, selamat ya, ini pinjam Indo ini sudah diblokir. Oke, lanjut. Setelah pinjam Indo ada fintech syariah. Nah, fintech syariah ini juga bangkrut di tahun kemarin, di awal sampai pertengahan tahun gitu, tahun 2022 kalau nggak salah bangkrutnya ini ya. Saya galbay di fintech syariah itu sebesar 2.500.000-an. Ini fintech syariah ini aplikasinya susah dipakainya ya, lagi-lagi bug, banyak bugnya gitu, belum siap aplikasinya gitu ya. Tapi enaknya saya waktu itu masih bisa dicairkan sampai 2.500.000 padahal tidak pernah merawatnya gitu. Oke, apakah ditagih oleh fintech syariah? Iya, saya ditagih ya. Beda dengan yang tadi Asakita. Asakita tidak ditagih, tapi kalau fintech syariah ini saya ditagih. Ya berkali-kali. Ya ini ya, tapi tidak barbar seperti pinjol-pinjol lain ya, fintech syariah ini. Assalamualaikum gitu ya. Mohon pengertiannya Bapak dan lain-lain gitu ya. Ini paling enak nih penagihannya nih, biasa saja gitu ya. Tidak seperti pinjol-pinjol lain. Oke, lanjut ya. Ada Tunai Kita. Nah, Tunai Kita ini bangkrut juga di tahun kalau nggak salah 2021 atau tahun 2022 nih ya. Nah, Tunai Kita ini dulunya rame loh. Ya, Tunai Kita ini rame banget yang minjem di sini. Tapi entah kenapa dia ini bangkrut
gitu kan. Ya, tidak ada yang tahu ya di dalam itu seperti apa. Di luar terlihat bahagia, hijau, ya rumput tetangga selalu lebih hijau. Ya, padahal di dalamnya tidak ada yang tahu. Sama seperti tunai kita juga. Pinjol yang the best, cairnya cepat gitu ya, tiba-tiba bangkrut gitu. Oke ya, lanjut ya. Nah, ada pinjol Optima. Ya, pinjol Optima ini juga sama sudah bangkrut di tahun 2021. Pinjol Optima ini tidak banyak mencairkan dana. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada One Hope. Nah, One Hope ini juga lumayan nih ya. Saya galbay di One Hope ini 1 juta kalau nggak salah, apa 1.500.000 gitu ya. One Hope ini bangkrut di tahun 2021. Ya, ini enak juga nih One Hope nih ya. Selanjutnya ada pinjol Solusi Kita. Nah, Solusi Kita ini saya galbay kalau nggak salah 850.000. Tiba-tiba bangkrut setelah saya galbaikan ya. Siapa yang pernah punya hutang di Solusi Kita ya, ini sudah auto lunas. Oke, lanjut. Ada Saku Ceria. Nah, ini Saku Ceria juga aplikasinya ini banyak bugnya ya, belum siap aplikasinya, sama seperti fintech syariah tadi ya. Saku Ceria ini kalau mau ngajuin susah banget, tapi cair walaupun susah gitu ya. Saya kalau nggak salah di Saku Ceria ini sedikit loh, cuma 600.000 atau 700.000 gitu. Oke, selanjutnya ada Digiland ya, ini ya. Nih, ini Digiland. Nah, Digiland ini nggak tahu lah pernah nyairin uang atau enggak ya Digiland ini ya. Apa cuma numpang nama doang, tidak ada yang tahu gitu. Oke, selanjutnya ada Finmas. Nah, Finmas ini ya sudah tidak ada aplikasinya, tidak ada websitenya di tahun 2023 ini ya, sudah gak bisa diakses juga ya. Barangkali ada yang masih punya Finmas di HP-nya, silahkan dibuka dan tulis di kolom komentar apa keterangannya gitu. Oke, lanjut. Ada Nanti Aja. Nah, Nanti Aja ini sama seperti 4 kali ya, 4 kali. Dan Nanti Aja itu pinjol atau pay letter yang memiliki toko di dalamnya ya. Tidak bisa Anda itu belanja di Shopee, di Tokopedia, itu tidak bisa ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga sudah itu ya, sudah bangkrut Nanti Aja. Oke, selanjutnya ada Danafix yang terakhir kali ini ya. Danafix ini sudah bangkrut di tahun ini. Danafix juga mengumumkan kebangkrutannya melalui websitenya seperti ini gitu ya. Oke, nah kita semua sangat berharap pinjol-pinjol seperti Aku Laku, Shopee Pay Letter, S Pinjam, Kredivo, Easy Cash ya, yang besar-besar itu juga ikut bangkrut. Ya. Nah, cara satu-satunya membangkrutkan pinjol-pinjol yang besar itu adalah dengan cara menggagal bayarkannya secara serentak, kompak, tidak ada yang bayar lagi. Ya. Nah, sepengalaman saya tidak ada perusahaan yang benar-benar kuat. Terbukti dari pinjol seperti Finmas, Danafix ya, Tunai Kita ini bisa bangkrut juga. Jadi jangan berkecil hati. Kita tunggu pinjol-pinjol besar lainnya bangkrut juga gitu. Oke ya. Semoga di tahun depan, di tahun 2024, pinjol-pinjol ini semuanya bisa lenyap semua ya, satu persatu tel gitu ya. Nah, oke. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.